Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA Mari Pandaan yang baru, peserta MPLS hari yang kedua, semoga tetap sehat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Muhammad Rofi Hasan, biasanya dipanggil Pak Rofi, mengampu pelajaran PAI. Saya pada kesempatan pagi ini ditunjuk untuk memberi materi pada kalian, yaitu keutamaan berdoa dan berdoa dan adabnya, ya, adab dan keutamaan berdoa. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian telah bergabung di SMA Mari Pandaan, sebuah pilihan yang luar biasa. Ya, semoga kami selalu istiqomah dan berkomitmen ingin maju bersama, ingin menjadi manusia yang berkualitas bersama di lingkungan keluarga besar SMA Mari Pandaan. Ya, tentunya dengan komitmen masing-masing juga. Ya, kita harus disiplin, kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada dengan tujuan yang sama. Ya, saya ucapkan selamat, kalian memilih sekolah yang tepat, insya Allah, ya, insya Allah. Nah, di tahun ini ya, kita MPLS-nya via daring. Semoga tidak mengurangi semangat kita di sekolah yang baru, ya, meskipun via daring dalam jaringan, ya. Semoga tahun depan, maksudnya segera berakhir momen-momen yang harus selalu daring gini, ya, biar kita bisa hidup normal, bermuajah langsung, ya, dan bisa belajar sambil bercanda. Kalau di sini bercandanya satu arah, ya. Oke, langsung saja. Kita sebagai hamba, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita itu disuruh mengikuti perintah-perintahnya, karena kita itu adalah hambanya. Dan tujuan Allah memang begitu, kita harus mengabdi kepadanya, ya. Jadi Allah itu menciptakan jin dan manusia itu untuk menyembahnya. Nah, salah satu bentuk menyembah adalah berdoa. Ya, artinya kita tidak bisa apapun tanpa kehendaknya. Akhirnya kita harus berdoa. Langsung saja keutamaan berdoa yang pertama adalah mengikuti perintah Allah. Ya, doa itu perintahnya. Ini dalilnya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kubenarkan bagimu, sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari hambaku akan masuk neraka jahanam. Kalau di sini diambil intisarinya, kita disuruh doa, ya, kelak Allah akan mengabulkan. Dan orang yang tidak berdoa itu bagian orang yang menurut Allah adalah orang yang sombong dan akan dimasukkan neraka jahanam. Jadi kita gak butuh ya harus doa kepada Allah, ya. Jadi berdoa itu bukan hanya kebutuhan kita saja. Berdoa itu memang sebagai bentuk pengabdian kita bentuknya ibadah, karena tujuan Allah menciptakan kita adalah ibadah, maka salah satu bentuk ibadah kita adalah berdoa. Jadi kalau kita butuh saja kemudian berdoa, ya. Tapi kebutuhan kebanyakan kita adalah kebutuhan fisik, kebutuhan duniawi. Padahal kebutuhan ukhrawi itu yang lebih penting. Maka doa-doa tidak harus duniawi, ya. Manusia jika ia diminta, ia akan bosan dan bahkan ada akhirnya marah. Adapun Allah, dia akan marah ketika kita tidak berdoa meminta kepadanya.
Nah, dalilnya adalah hadis riwayat Tirmidzi, innahu man lam yas'alillahi yaghdabu alaih, bahwasanya barang siapa yang tidak mau minta pada Allah maka akan murka kepadanya. Ya kan? Ini perintah. Kita doa itu perintah. Kita gak butuh ya kita harus doa. Contoh doa untuk keperluan akhirat yang sering kita ucapkan ya, doa tali jagat, sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu cukup setelah sholat ya. Itu bentuk doa juga. Ya. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dalam surat Al-Baqarah 186. Dan apabila hambaku bertanya kepada kamu tentang aku, maka Allah menjawab. Maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Allah sangat dekat, sebenarnya Allah sangat dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Berapa dalil sudah kita diperintahkan untuk berdoa dan janji Allah akan dikabulkan. Ya, kalau kita masih jadi orang yang beriman ya maka harus berdoa. Bukan semata ini adalah kebutuhan kita, tetapi memang ini perintah. Ya, kita sebagai hambanya maka kita wajib siap untuk melaksanakan perintah. Doa adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain tadi perintah ya, ada doa adalah ibadah. Doa huwal ibadah, doa adalah sesuatu yang sangat mendasar dalam ibadah yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi. Dalam hadis juga pada seorang pada saat berdoa ya kepada Allah maka akhirnya ia telah beribadah. Sahabat Umar berkata, yang menjadi inti perhatian saya bukanlah apakah doa saya dikabulkan dan tidak akan, tetapi yang penting bagi saya adalah sudahkah saya berdoa atau tidak. Nah, gitu ya. Jadi mengkabulan doa itu gak penting, yang penting adalah kita melakukannya karena itu suatu perintah. Dalam sebuah hadis sahih ya, menurut Rasulullah menyebut doa yang dipanjatkan seorang hamba tidak terlepas dari 3 kemungkinan. Yang pertama, langsung dikabulkan sebagaimana ia minta. Nomor 2, dipalingkan dari marah bahaya sebagaimana apa yang dia minta. Jadi kemudian yang ketiga, disimpankan untuknya pada hari kiamat sehingga menjadi pahala yang besar, yang ketika ia melihat pahala yang besar tersebut maka pada hari kiamat ia pun berkata, aduhai andaikan semua doaku tidak dikabulkan oleh Allah ketika di dunia. 3 opsi ketika kita berdoa itu tidak terlepas dari 3 kemungkinan ini ya. Jadi dikabulkan iya, tapi menunggu waktu yang terbaik. 1, dikabulkan. Nomor 2, dikabulkan langsung ya. Nomor 2, dikabulkan tertunda, dalam arti itu tidak tertunda atau dalam bentuk lain, dikabulkan dalam bentuk lain ya, untuk terbaik, untuk kebaikan kita. Nah, kemudian ada yang doa itu dikabulkan nanti di akhirat. Kenapa kok begitu? Ya, Allah yang maha mengetahui kapan doa itu terbaik untuk kita. Jadi Allah akan mengabulkan bukan apa yang kita minta, tetapi apa yang kita butuhkan ya, yang terbaik untuk kita. Optimis ya, semua apa yang diberikan Allah itu akan terkabul, tetapi memberikan kita yang terbaik ya. Kemudian doa itu bisa menolak bala ya. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, tiada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Nah, ya kan? Seandainya kita sudah ditakdirkan qada Allah sebagai orang yang miskin contohnya, atau orang yang bodoh contohnya, dengan doa dan berusaha semuanya bisa mungkin merubah takdir yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
contoh ya, contoh sekali yang sebenarnya doa kita kepada Allah itu sedekat kita meminta pada orang tua, mirip-mirip sekali ya. Orang tua kita bukan tidak mau mengabulkan anaknya, bukan, tetapi orang tua akan memberikan yang dibutuhkan anaknya, bukan yang ia minta. Itulah yang terbaik kepada anaknya. Satu. Nomor dua, seandainya orang tua itu punya ketentuan, contoh nanti ketika lulus SMP, orang tua punya pilihan lain selain SMA Ma'arif Pandaan. Gara-gara kita meminta orang tua terus ya, merengek kepada orang tua untuk menggagalkan ketentuan itu, ya kemudian kita meminta, akhirnya dikabulkan kita itu di sekolah di SMA Ma'arif Pandaan. Sama seperti itu ya. Semua ketentuan yang ditentukan Allah dulu itu bisa berubah kalau dengan doa. Doa itu artinya minta. Doa itu secara bahasa artinya meminta. Ya. Karena doa itu adalah kalau di dalam ilmu alat ya, artinya kalau doa itu adalah perintah dari bawah ke atas, itu namanya doa. Ya. Artinya meminta sudah. Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin akan dikabulkan. Ketahuilah sungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai atau lengah. Doa kalau doa sekedar doa ya, kita tanpa tahu maknanya, tanpa diresapi, tanpa dari hati, sekedar doa yang ada di lisan ya, maka itu termasuk doa yang lalai. Jangan berharap dikabulkan kalau kita doa dalam kondisi lalai, kurang khusyuk dan sebagainya, meskipun panjang doanya ya. Kalau kita ternyata main-main ya dengan Allah, dan arti main-main itu sekedar ngucapin bahasa Arab ya, yang kita terkadang kurang khusyuk karena tidak tahu makna dan maksudnya, ya maka Allah juga main-main mengabulkannya ya, sama. Makanya kita khusyuklah berdoa. 4. Menunjukkan kebersamaan hamba kepada Allah. Doa bersama itu ya, ada kebersamaan secara umum yang mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan dan cara yang kita ucapkan, bahkan mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Kebersamaan Allah kepada hamba-hamba secara khusus diberikan kepada hamba-hambanya yang khusus. Dari Abu Hurairah ini hadisnya. Nah, ini ada hadis yang sering karena ringkas dan banyak yang hafal. Nomor 2 memang betul mengena di hati, yaitu ana inda dzanni abdi bi. Ya, itu hadis diriwayatkan dari Bukhari Muslim, muttafaqun alaih ya. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Artinya, kalau kita berprasangka bahwa Allah itu maha mengabulkan, ya dikabulkan. Kalau kita berprasangka bahwa Allah itu maha rahmah, maha kasih sayang, ya Allah akan memberi kasih sayang. Kalau kita berprasangka akan masa depan kita akan diperbaiki oleh Allah, ya akan diperbaiki. Maka jangan berprasangka buruk kepada Allah. Doa tidak dikabulkan, saya ini takdirnya jelek, kemudian masa depan kita suram. Itu adalah pikiran-pikiran kotor kita kepada Allah, pikiran-pikiran orang pesimis yang tidak punya harapan. Gak boleh. Aturan agama adalah, maksudnya kita oleh agama dianjurkan menjadi orang-orang hamba-hamba yang optimis ya, berprasangka baik kepada Allah. Nah, ini sudah pada adab-adab berdoa. Bagaimana cara-cara kita berdoa yang baik ya. Apabila kalian berdoa, hendaknya ia memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah, kemudian berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berdoalah sesuai dengan kehendaknya. Ini adalah hadis diriwayatkan Abu Daud, riwayat Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh Albani. Sering kita mendengar doa dari ulama dan ustadz-ustadz ya, mereka berdoa mesti diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini boleh sholawatnya di nomor 2 kan, boleh dipertamakan. Biasanya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin, bisa. Atau dibalik, biasanya paling banyak yang dibalik ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin hamdasy syakirin, seperti itu. Diawali dengan memuji Allah, kemudian sholawat kepada Nabi. Itu ada
berdoa, memuji dulu sebelum meminta itu jauh lebih baik ya. Contoh kita meminta kepada orang tua. Kita meminta ke orang tua itu ya jangan langsung Pak minta uangnya 5.000 buat cilok lah. Itu kurang dalam adab ya. Bapakku yang loman, nah gitu. Bapakku yang loman dan bagai hati ya. Pak, sampean ganteng Pak. Saya minta uangnya Pak. Seperti itu bisa. Jadi rayuan-rayuan seperti itu sangat etis sekali. Dengan Allah juga begitu, nggak apa-apa. Ya bermanja dengan Allah dengan memujinya, nggak apa-apa. Kemudian meminta. Jangan kalian ketika berdoa dengan mengatakan ya Allah ampunilah aku jika engkau mau, ya Allah rahmati aku jika engkau mau. Hendaknya yang mematapkan keinginannya, tidak ada yang memaksa Allah. Memang Allah itu maha kehendak ya, tetapi jangan pakai bahasa jika engkau mau ya. Kita harus optimis ya. Ini hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Gak boleh kita doa dengan ya Allah kabulkan doa jika engkau mau. Loh, jangan begitu. Ya. Itu apa ya namanya? Bahasanya kurang etis. Seolah-olah mengetes Allah. Coba Allah itu kita tes Allah itu bener-bener loman apa kata-kata seperti itu akhirnya yang diterjemahkan. Ya. Itu enggak, kurang etis. Jangan pakai bahasa yang seperti itu. Hendaknya menghadirkan hati dalam berdoa. Nah, apa yang saya katakan tadi di atas bahwa doa itu butuh khusyuk. Kita harus tahu ya. Kalau kita nggak tahu maknanya, lebih baik kita pakai bahasa lokal, bahasa Jawa, bahasa Indonesia ya. Nggak usah bahasa Arab tapi kita nggak tahu artinya. Kalau tahu artinya maka orang ini sekedar baca apa yang kok nggak cocok dengan hatinya ya. Kalau kita baca sekedar baca main-main ya, Allah juga main-main dalam mengabulkannya. Maka kurang khusyuk. Menghadirkan hati itu kekhusyuan. Kita harus hadir hatinya dalam berdoa. Ya cukup diawali. Kalau saya berdoa itu untuk berdoa sendiri atau kadang untuk murid-murid saya, biasanya saya lampirkan bahasa lokal. Ya Allah, shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Engkau yang maha mengabulkan ya Allah. Ya Allah, berilah kesehatan saya dan keluarga saya Allah. Nah, seperti itu lebih bagus, lebih mengenal, lebih khusyuk ya. Tapi tetap diawali dengan hamdalah dan sholawat. Berdoalah kepada Allah dan kalian akan yakin dikabulkan. Ketahuilah sungguhnya sudah ini hadis di atas sudah sama. Barang siapa yang ingin berdoa yang ingin doanya dikabulkan oleh Subhanahu wa taala ketika ia berada dalam kesulitan himpitan yang sangat berat, hendaklah ia memperbanyak doa ketika dalam keadaan lapang. Jadi ini yang penting ya. Kita mendekat pada Allah ketika saat butuh saja, itu yang enggak etis ya. Ketika kita sakit, ketika kita butuh uang, kita terhimpit masalah ya, baru kita berdoa, itu kurang etis. Sebenarnya doa itu ya semakin bagus itu ketika kita tidak punya masalah ya. Jadi kita mendekat itu bukan karena kita butuh saja. Kalau tak butuh ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak butuh nggak sholat. Seperti kita untuk lulusan SMP kemarin ya kepingin lulus sholat malam, tapi ketika sudah lulus nggak sholat. Kebiasaannya nggak sholat. Kalau pengen lulus, pengen lancar ujiannya, sholat 5 waktu ditambah duha, ditambah sholat malam. Nah itu ketika butuh saja kita, ini enggak boleh. Man sarrahu ayastajiballahu lahu 'inda syada'ida wal karbi wal yaktsuru fil raha. Artinya siapa yang ingin doanya dikabulkan pada saat sedih dan susah, maka hendaklah memperbanyak doa pada saat lapang. Artinya doa itu terus menerus, tidak harus ketika saat butuh. Sama dengan orang tua juga begitu ya. Kalau kita minta kepada orang tua saat butuh saja, orang tua pasti bilang gini, lek butuh tok nyedek, ayo lek butuh tok nyedek gitu. Ya saya lek dikongkon gak gelem, nah, seperti itu. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya daripadanya, dia melalui jalannya yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpa. Ini surat Yunus ya.
kita disindir oleh Allah, oleh butuh dok nyedok berdoa, kalau enggak ditinggal Gusti Allah. Itu sudah dinas dalam Al-Quran, kita disindir. Hendaknya tidak bergesa-gesa. Doa itu tidak tergesa-gesa. Ini dalilnya ya, panjang. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutus silaturahmi, melainkan Allah akan beri padanya 3 hal. Allah akan segera mengabulkan, Allah akan menyimpannya baginya di akhirat, Allah akan menghindarkan darinya doa kejelekan. Sama dengan keterangan di atas ya, itu diriwayatkan dari hadis. Jadi bisa jadi doa kita itu tidak dikabulkan di dunia ya, atau bisa jadi kita tidak dikabulkan itu untuk dihindarkan dari mara bahaya ya. Contohnya sampai ternyata tidak lulus di salah satu SMA negeri tesnya, itu bukan berarti sampai tidak dikabulkan oleh Allah padahal kamu sudah berdoa ingin sekolah di sana. Bukan, bisa jadi karena di sana akan ketemu mantanmu dan itu membuatmu tidak fokus belajar, akhirnya kamu tidak dikabulkan di sana. Seperti itu. Artinya ada hikmah ketika kita ternyata doa kita itu tidak sesuai dengan keinginan Allah, itu ada hikmahnya. Bisa jadi itu karena rasa cintanya Allah kepadamu. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ketika berdoa kita berbaik sangka dan kepada Allah, tidak tergesa-gesa. Ya. Jadi itu adab-adabnya. Ini penghalang terkabulnya doa. Ya, makan dan minum dari sesuatu yang haram itu membuat doa kita tidak terkabul ya. Di antara waktu dan doa yang dikabulkan, satu ya, ini mustajab ya, waktu-waktu mustajab. Satu adalah antara adzan dan iqomah ya. Sebaiknya memang kita jamaah di musola ya, kita jamaah di musola, datang sebelum azan atau ketika azan dan ada waktu jeda untuk pujian-pujian, itu kita gunakan untuk berdoa. Kemudian akhir malam ya, sepertiga malam. Kemudian hujan turun, ketika hujan turun kita juga dianjurkan untuk berdoa. Biasanya kalau dianjurkan berdoa itu saat yang baik, pada saat sujud kepada Allah, biasanya sujud terakhir coba kita sedikit tahan, kemudian berdoa dengan khusyuk. Apakah menambah bacaan sholat? Anda subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, kemudian kita doanya cukup di hati, nggak apa-apa. Apa yang kita minta, kita harapkan, kita panjatkan di sujud terakhir ya. Kemudian pada saat dalam keadaan berpuasa, orang berpuasa itu ya diamnya saja ibadah, apalagi dia berdoa, wah mustajab sekali. Kemudian ketika hendak berbuka ketika puasa kita berdoa juga, itu waktu yang mustajab. Wallahu a'lam bishawab ya. Ayo nanti khususnya sebenarnya materi ini khususnya ketika kita mau belajar di sekolah itu kita diberi tuntunan berdoa ya, di saat belajar itu dan belajar doa sebelum belajar itu banyak redaksinya ya, banyak dari riwayat yang berbeda-beda. Mau pakai yang mana silahkan dalam belajar ya. Tetapi di SMA Ma'arif Pandaan nanti ya, kalau sudah memang sudah normal kita masuk di kelas, itu ada susunan doa-doa yang sudah turun temurun dari pendiri Ma'arif ya. Biasanya dimulai Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian doa doa penyerahan diri pada Allah, kemudian doa itu minta ilmu yang bermanfaat ya, kemudian doa yang terakhir itu doa juga disisipkan doa kepada kedua orang tua, ada nanti ya susunannya ya. Itu ketika kita doa bersama itu kita jiwai, kita gunakan materi-materi yang kita dapatkan di pagi hari ini, kita terapkan saat kita belajar nanti juga. Setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Ya memang kita bukan siapa-siapa, hamba yang lemah kalau kita tanpa doa ya. Kita bukan siapa-siapa. Ya, doa adalah usaha kita memperbaiki masa depan kita termasuk takdir kita. Ya, yuk suka berdoa, sambungkan diri kepada Allah. Takzim kepada Allah, diniati ibadah. Itu saja materi pagi hari ini saya di kesempatan pagi ini menyampaikan tentang keutamaan adab dan keutamaan berdoa. Sudah selesai ya. Selamat mengikuti materi yang lain di hari yang kedua ya. Selamat juga kalian telah menjadi bagian dari keluarga besar SMA Ma'arif Pandaan sebagai siswa ya. Itu saja, mohon maaf apabila ada kurang-kurang lebihnya. Dari saya Muhammad Rofi Ihsan, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.